karya salib atau tidak tahu hukum kasih ini, yang tidak percaya, karena hukum kasih ini adalah perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Waktu kita disuruh mengasihi, hukum ini, perintah ini dibundal atau dipaket dengan kuasa untuk bisa mengasihi. Mengapa? Karena inilah kasih yaitu Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Nah, hati nurani ini bicara apa adanya. Setiap kali kita berdosa, dia akan teriak, ngomong, kamu salah. Setiap kali kita berdosa, dia akan ngomong, salah. Dan bahayanya, saudara, kalau ini ngomong terus, maka kita akan tertuduh terus dan kita akan sulit masuk kepada hadirat Tuhan. Padahal Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Jadi hati nurani ini sekarang menjadi masalah. Nah, orang dunia berusaha menekan suaranya ini dengan perbuatan baik, dengan aktivitas keagamaan, dengan pelayanan, segala macam. Ya, bahkan dengan puasa, tidak bisa diredam, karena dia akan bicara terus. Alkitab mengatakan satu-satunya meredam dia adalah dia harus dibasuh oleh darah Yesus, di-convert. Inilah yang membedakan 3 kelompok di dalam Alkitab. Saudara tahu di Alkitab hanya bicara kepada 3 kelompok. Di 1 Korintus dikatakan, ya, nanti ada yang mau catat boleh, di 1 Korintus 10 ayat 32, hanya 3. Orang Yahudi, orang non-Yahudi atau Gentiles, atau disebut orang kafir. Yang ketiga, gereja Tuhan. Ya. Orang Yahudi dan Gentiles itu adalah orang natural. Supaya mereka menjadi gereja Tuhan, mereka harus dibasuh oleh darah Yesus. Dan mereka permanen menjadi orang benar. Mereka tidak bisa lagi kembali menjadi orang tidak benar. Yang ada juga pikirannya yang tidak benar, yang tidak diperbaharui. Ya. Nah, orang Yahudi dan orang Gentiles bisa menjadi gereja Tuhan, dan gereja Tuhan tidak bisa balik. Karena mereka, orang Yahudi dan orang di luar Yahudi, menjadi di luar Tuhan karena dosa Adam yang pertama. Dan mereka kembali menjadi gereja Tuhan karena Adam yang kedua. Adam yang kedua lebih powerful dari Adam yang pertama. Jadi kalau Adam yang pertama bisa membuat orang mati sekali untuk selamanya, Adam yang kedua bisa membuat orang hidup sekali untuk selamanya. Masih banyak orang tidak percaya. Oh, bisa hidup Pak keselamatan. Adam pertama bisa mematikan orang sekali untuk selamanya. Adam yang kedua lebih powerful, saudara. Itu baru dibandingkan apple to apple. Belum kalau kita lihat pribadinya, Adam kedua itu manusia Allah. Adam pertama itu hanya manusia biasa, lahir dari Allah. Adam kedua itu firman Allah yang menguduskan, yang melahirkan kita. Dia Bapa kita, Bapa kandung kita. Gitu ya? Jadi Adam yang kedua itu lebih powerful. Sampai mana tadi saya bicara? Oh iya, 3 golongan itu ya. Jadi kalau kita salah menempatkan siapa diri kita, maka kita akan salah membaca. Nah, orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi gereja Tuhan itu oleh darah Yesus. Waktu darah Yesus membasuh, hati nurani kita itu dibasuh hanya 1 kali oleh darah Yesus. Jangan berkali-kali. Tuhan Yesus katakan, di Roma dikatakan, hendaklah kau berubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi oleh firman Tuhan. Maka kita harus dibasuh berhari-hari, setiap hari oleh firman Tuhan. Oleh darah hanya 1 kali, oleh firman Tuhan setiap hari. Begitulah caranya kita menyetop atau menekan suara hati nurani. Nanti saya akan beritahu apa keuntungannya pakai cara itu. Karena masih terlalu banyak, saudara, orang lebih percaya dengan mematikan suara hati nurani ini dengan perbuatan. Masih terlalu banyak. Tidak akan bisa. Saudara baru udah baca berita baru-baru ini, ada orang membunuh anaknya sekitar 8 atau 15 tahun. Akhirnya ngaku juga ke polisi. Lalu tahu kenapa? Hati nuraninya bicara. Kan bisa ditutupin. Kuat ini hati nurani. Ini jujur, apa adanya dia akan ngomong. Kalau anak Tuhan dari pertama dia sudah ngaku ke polisi. Kalau orang coba tutup-tutup nggak bisa. Ya. Coba saudara buka di 1 Yohanes 3:21. Saya mau tunjukkan ini kunci. Kita akan bicara dari sini sekarang. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Terus? Kalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya. Sekarang masalahnya hati kita pasti menuduh. Siapa berani bertanggung tangan bahwa saya tidak akan berbuat dosa mulai hari ini? Enggak ada, saudara. Siapapun akan berbuat dosa dan hati ini akan bersuara. Kita punya masalah sekarang. Di satu sisi kita ingin mendekati Allah, di sisi lain hati nurani kita akan mengkoreksi kita terus. Kita punya masalah. Disinilah muncul hukum kasih itu. Disinilah karya Kristus perlu kita sersami dalam-dalam. Disinilah caranya kita meredam hati nurani. Ya. Coba ayat 22 bilang apa? Ini kayaknya kurang lengkap ya. 22 bilang apa? Ayat 22.
Dan apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya. Oh, balik lagi ke 21. Saya terlalu cepat. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya kepada Allah. Di mana itu yang dikatakan bahwa Allah lebih besar dari hati kita? Kok tidak ada di ayat selanjutnya? 1 Yohanes 3. Oh, ayat 20-nya, ayat 20. 1 Yohanes 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Jadi kuncinya ada di Allah sendiri. Gimana caranya Pak? Allah kan di sana. Saudara-saudara lagi pegang, saya mau katakannya dengan penuh hormat kepada Tuhan kita sedang pegang Allah. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya menekan apa yang kita pegang. Saudara perhatikan Alkitab saudara, itu lebih besar dari hati nurani kita. Hanya inilah. Banyak orang bilang, Pak, ini buku salah satu buku ilustrasi untuk belajar Alkitab, teologi apa. Ini adalah buku yang kita perlukan untuk ditaruh di kepala kita untuk kita masuk peti mati. Kita meninggal, ditaruh di atas. Ya. Atau ini adalah buku yang perlu ditaruh di pustakaan gereja, ditaruh di bangku supaya orang bisa baca Alkitab. Bagi orang mungkin itu banyak definisi tentang buku. Bagi kita, ini adalah divine person. Kita hidup dari dia. Divine person. Ini bukan benda mati, saudara. Divine person itu manusia ilahi. Oh Pak, jadi berhala dong. Seperti kita kalau mengambil mesti nyembah. Di mana ada roh, firman akan hidup. Tidak ada roh, dia tidak akan hidup. Saudara jangan heran kalau ada orang mendoakan orang pakai Alkitab. Kamu akan sembuh, cuma dipegang. Tapi dia tidak berani menyebut nama Yesus. Banyak dukun pakai Yesus. Tidak akan hidup. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ya lihat. Apa yang ditabur orang itu di pikiran, bukan di sini. Itu pula yang akan dituai. Ya, divine person. Kita hidup di sini. Nah, itu sebabnya hanya Allah lah, hanya firman Allah yang bisa meredam hati nurani. Loh, terus kita kan berdosa terus, Pak. Ya, hati nurani itu tuduh terus, betul. Nah, kita harus terus menanamkan hukum kasih ini. Allah sudah mengampuni aku, berjalan sebagai anak Allah. Terus ditekan, akhirnya hati nuraninya diam. Sekalipun tahu kadang-kadang kita berdosa. Paling gampang pendeta ya. Pendeta kan kayak orang suci, tiap minggu khotbah di sini gak ada dosanya. Banyak dosanya sebenarnya. Tapi kenapa hati nuraninya tidak bisa menuduh? Karena tiap hari dia baca Alkitab dan akhirnya diam. Waktu diam hati nurani, iman merasa nyaman. Karena dikatakan iman dan hati nurani berjalan bersama. Kalau hati nurani ditolak, iman kandas. Kalau hati nurani subur, iman subur, berjalan bersama-sama. Kemana iman membawa kita? Ke alam baru yang disebut kasih karunia. Saudara baca di Roma, di bawah kasih karunia dosa tidak bisa menguasai kita. Jadi waktu iman subur, karena hati nurani tidak kita tolak, saudara tetap terima pengampunan dari Tuhan, maka iman akan membawa di dalam hati nurani itu seperti habitat. Saudara. Dia nyaman sekali kalau hati nurani kita itu tidak nuduh-nuduh. Itu sebabnya tidak nyaman hidup bersebelahan dengan orang yang nuduh-nuduh gitu ya. Atau menjadi rekan sekerja dengan orang-orang yang menuduh-nuduh. Itu tidak akan nyaman. Ya. Iman dan hati nurani seperti habitat dari iman. Waktu iman ini subur, karena kita mengatakan bisa bertambah. Iman ini akan membawa kita ke suatu daerah yang disebut, bukan membawa. Iman ini akan membuat intensitas dari kasih karunia kuasa Allah itu kuat di dalam kita. Sehingga Alkitab mengatakan dosa tidak berkuasa lagi. Dosa dan turunannya, kemiskinan, kesialan, sakit penyakit, umur pendek, tidak akan berkuasa. Bahkan kita diajar oleh kasih karunia, di Titus katakan, kita diajar bagaimana berkata-kata, kita diajar bagaimana berdoa. Bukankah itu yang namanya profit? Bukankah itu yang dimaksud dari di Ibrani? Waktu kita mix firman dengan iman kita, Tuhan akan memberikan profit. Biasanya dikatakan, mari datang kepadaku, karena akulah Allah yang akan mengajarkan kepadamu apa yang memberikan faedah atau profit. Bukankah itu yang kita cari? Dan bukankah itu yang dicari juga oleh orang dunia di bawah, dengan cara mereka sikut kiri, sikut kanan, dengan bersaing, dengan stres dan tekanan-tekanan yang tidak perlu. Sementara Tuhan katakan, mari datang kepadaku, hiduplah bersamaku, cari harta yang ada di surga, pakai firman,
dan aku akan memberikan kepadamu segala hal memberikan faedah. Jadi saudara, saya ingin kita belajar sama-sama di sini tentang hati nurani itu penting. Jadi pengajaran Injil kasih karunia itu bukan sekadar doktrin. Wah, ini gereja ini kasih karunia, gereja ini. Kasih karunia itu bukan strange doktrin, tapi kasih karunia adalah doktrin yang sehat. 1 Timotius ayat penutup. Pemain musik boleh maju ke depan. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Saya baca dari ayat 8 ya. Kita tahu hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. Siapa orang benar? Gereja Tuhan. Yang mana itu gereja Tuhan? Bapak saudara lihat kiri kanan depan belakang, itulah gereja Tuhan. Nah, itu orang benar. Dan hukum Taurat itu bukan bagi kita. Melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat. Jadi kalau orang bertentangan dengan ajaran sehat, kasih hukum Taurat. Kalau dia sudah sadar tidak bisa, baru. Ini yang berdasarkan Injil Allah yang mulia. Jadi ajaran sehat, kalau saudara baca ini, ayat ini ditulis awalnya tidak ada pemisahan, ayat 1, 2, tidak. Dengan yang bahasa Inggrisnya contrary to the sound doctrine. Sound doctrine itu apa? Injil kasih karunia atau Injil, berita Injil yang mulia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Jadi Injil yang kita dengar, berita pengampunan dosa yang kita dengar, itu adalah doktrin yang sehat untuk manusia roh kita. Kalau saudara ada di bawah pengajaran jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu, itu sudah salah hukum. Kita sudah salah mendengarkan doktrin. Dan itu akan membuat kita menjadi manusia natural. Saudara, iman atau kemuliaan yang kita ajar, yang kita belajar berlalu, itu membawa kita dari satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya iman yang bisa lakukan itu. Di 1 Yohanes 5 dikatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan iman akan kandas kalau hati nurani kita, hati nurani yang bersih kita tolak. Hati nurani yang bersih adalah hati nurani yang percaya bahwa kita sudah diampuni satu kali selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Ajar kami Tuhan Yesus supaya suara-Mu Tuhan, firman-Mu dominan di dalam hati kami. Karena kami tahu hati nurani kami murni. Dan kami tahu dia punya karakter, dia akan bicara apa adanya. Tapi hati nurani hanya berbicara fakta. Sementara firman-Mu berbicara sesuatu yang lebih tinggi, yaitu fakta rohani. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami boleh menyuarakan firman Tuhan jauh lebih kuat daripada sekedar hati nurani kami. Kami percaya Tuhan bahwa hati nurani kami akan membuat iman kami nyaman tinggal. Dan iman kami akan membawa kami kepada suatu intensitas kasih karunia yang besar. Dan di bawah kasih karunia, dosa tidak akan pernah bisa menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat percaya bersama saya katakan amin.